Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91 untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami. Boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, satu kisah dari Jambi sesuai request sahabat-sahabat akan saya bawakan. Saya akan penuhi permintaan sahabat dengan menceritakan satu wilayah, satu tempat, satu daerah yang dulu dikenal dengan sebutan Lubuk Hantu. Sebuah kisah yang menjadi urban legend dan menyimpan sejuta misteri. Lubuk Hantu adalah sebuah tempat yang sangat ditakuti di masa yang sudah lama berlalu. Lubuk Hantu dipercaya orang-orang yang tinggal di Lubuk Hantu, orang-orang yang tinggal bersama arwah orang-orang yang sudah meninggal. Apakah iya ada tempat seperti itu? Penasaran? Inilah sebuah kisah misteri Lubuk Hantu. Di masa sekarang, anak-anak Jambi banyak yang tidak mengetahui cerita atau sejarah Lubuk Hantu. Bahkan wilayah Lubuk Hantu mungkin sudah banyak yang tidak mengetahuinya lagi di mana letak wilayah yang disebut sebagai Lubuk Hantu. Karena sekarang, di masa sekarang, bukan Lubuk Hantu lagi penyebutan nama daerah tersebut. Karena daerah itu sudah sangat berkembang sekali, penduduknya sudah ramai, jadi nama Lubuk Hantu pun sudah digantikan dengan nama daerah yang baru. Namun, bagi orang-orang yang tinggal di sekitaran wilayah Lubuk Hantu, orang-orang tua, orang-orang yang mengetahui sejarah Lubuk Hantu, mereka tak dapat melupakan apa yang pernah mereka ingat dari sejarah Lubuk Hantu. Kejadian mengerikan, kejadian-kejadian yang di luar nalar, banyak sekali terjadi di Lubuk Hantu pada masanya. Diceritakan, wilayah Lubuk Hantu ini, sahabat-sahabat, dulunya sebelum disebut sebagai wilayah Lubuk Hantu, ini adalah wilayah dataran rendah di pinggiran Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Di wilayah tersebut, dulu ini belum dihuni oleh penduduk yang ada di sana. Jadi, masuknya penduduk di wilayah dataran rendah pinggiran Sungai Batanghari diperkirakan di kisaran tahun 1956 sampai 1960-an yang silam. Itu pun masyarakat atau orang-orang yang menghuni menempati wilayah dataran rendah pinggiran Sungai Batanghari yang akan dikenal sebagai Lubuk Hantu ini hanya sekelompok warga yang diketahui mereka ini masih satu keturunan, satu darah. Sejarah orang-orang ini pindah ke Lubuk Hantu inilah, ke wilayah dataran rendah yang akan dikenal sebagai Lubuk Hantu inilah, misteri yang tak terpecahkan sampai hari ini. Kenapa kok bisa disebut sebagai Lubuk Hantu wilayah tersebut?
bisa menjadi tempat yang mengerikan pada masa itu. Jadi sejarahnya seperti ini. Menurut penuturan orang-orang yang keluarganya atau masih ada kaitan lah ya dengan penduduk asli wilayah Lubuk Hantu, mereka menceritakan kisahnya ini dari seseorang yang namanya tak dapat saya sebut. Karena orang ini usianya sudah cukup tua, kita sebut saja dengan sebutan Datuk. Datuk ini awalnya tinggal di desa dekat dengan wilayah yang akan menjadi Lubuk Hantu ini. Wilayah yang akan menjadi Lubuk Hantu di masa Datuk dengan keluarganya belum pindah ke wilayah itu. Wilayah dataran rendah ini itu adalah tempat yang cukup indah lah ya. Wilayah itu cukup rendah, dekat sekali dengan bibir Sungai Batanghari. Kalau air besar kayak masa-masa sekarang ini, otomatis itu akan terendam ya. Jadi rumah-rumah yang ada di Lubuk Hantu ini semuanya rumah panggung semua, sahabat-sahabat. Dan di masa lampau, sebelum wilayah dataran rendah ini dikenal sebagai Lubuk Hantu, masyarakat desa yang jarak desa dengan wilayah dataran rendah ini itu tidak terlalu jauh, ini menggunakan wilayah dataran rendah pinggiran Sungai Batanghari ini sebagai tambatan perahu-perahu mereka ya, tempat mereka melepas kerbau untuk merumput, melepas kambing untuk merumput. Setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah dataran rendah pinggiran Sungai Batanghari tersebut di masa lampau sebelum dikenal sebagai Lubuk Hantu, ini sama sekali tidak pernah ada kejadian yang menakutkan. Orang-orang di sana ketika ngelepas kerbau atau sedang berada di sana, bahkan sampai malam hari ada yang berburu memasuki kawasan tersebut, ini tidak pernah ketemu dengan sosok yang disebut hantu. Jadi aman-aman saja. Walaupun itu terletak di pinggir sungai, masih dalam kawasan hutan. Tidak adalah kejadian-kejadian yang menakutkan. Sampai di mana? Di desa tempat Datuk tinggal. Warga-warga yang ada di desa sana mulai memperhatikan keanehan dari keluarga Datuk. Datuk ini merupakan keluarga besar di desa tersebut. Keluarga Datuk ini cukup dikenal, cukup disegani, cukup terpandang lah di desa tersebut. Keanehan yang dilihat oleh warga-warga yang ada di desa yang tinggal berdampingan dengan keluarga si Datuk ini bermula ketika ayah dari Datuk meninggal dunia. Yang mana? Ketika ayah dari Datuk ini meninggal dunia, sebagian warga percaya kalau almarhum ini gentayangan. Almarhum ini meninggal jadi hantu. Tapi sebagian warga lagi ini tidak percaya dengan itu semua. Warga-warga masih berpikir positif, tidak mungkin lah. Mereka ini keluarga terhormat, ibadahnya rajin, taatlah dalam menjalankan ibadah. Ya tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Namun, sesuatu yang kita anggap tak mungkin terjadi, itu bisa saja terjadi. Dan inilah asal-muasal misteri Lubuk Hantu pada masa itu ketika almarhum meninggal dunia. Sebagian warga yang tinggal yang mengenal almarhum ini didatangi oleh almarhum. Almarhum mendatangi warga-warga di malam hari. Ini seakan-akan almarhum ini masih hidup. Orang-orang yang didatangi almarhum, orang-orang yang masih punya urusan yang belum selesai dengan almarhum ketika almarhum masih hidup. Sampai-sampai ada yang digedor-gedor rumahnya, ditagih hutang. Ada yang berjanji dengan almarhum belum ditepati. Pada masa dulu kan, ikan di Sungai Batanghari ini masih melimpah ruah. Jadi keluarga Datuk ini keluarga yang berduit. Jadi nelayan-nelayan yang ada di sana kalau dapat tangkapan udang, dapat ikan-ikan besar kayak ikan patin, ikan toman, itu pastilah akan diantar ke rumah keluarganya si Datuk ini. Nah, ketika datang ikan-ikan tersebut akan dibayar sama almarhum. Jadi sebelum beliau meninggal, banyak warga-warga ini menjanjikan kalau nanti dapat udang, dapat ikan, kami akan antarkan. Namun, sebelum janji itu terpenuhi, almarhum meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari meninggal dunia almarhum ini, almarhum bangkit dari kuburnya.
datang menemui warga yang nelayan ini yang berjanji akan mengantarkan ikan, mengantarkan udang kalau dapat, ditagih dengan almarhum. Mana? Udah dapat belum udangnya? Ikannya mana? Kapan kau antarkan ke rumahku? Otomatis di sini membuat warga ini takut dan cerita ini terus berkembang. Sampai di mana? Ketika almarhumah ibunya Datuk meninggal dunia pula. Nah, ketika almarhumah ibunya Datuk ini meninggal dunia, kejadian serupa dengan apa yang terjadi ketika almarhum bapaknya Datuk meninggal, ini terjadi pula. Gentayangan lagi almarhumah ibunya Datuk, membuat warga geger, membuat warga yang tadinya tidak percaya kalau almarhum bapaknya Datuk ini meninggal jadi hantu gentayangan. Ketika ibunya meninggal kembali gentayangan, ini membuat warga yang tadinya tidak percaya jadi percaya dan ikut ketakutan. Nyata sekali. Sosok itu menampakkan wujudnya, berinteraksi dengan warga di malam hari, menakut-nakuti warga, mendatangi warga, itu nyata sekali perwujudannya. Walaupun ya penampilannya tidak menyeramkan, tapi kita melihat sosok yang sudah meninggal ini muncul di malam hari, bertemu dengan kita. Walaupun tidak menakutkan lah wajahnya, tapi tetap menjadi sebuah peristiwa yang jangan sampai terjadi lah. Itu pasti menjadi momen yang sangat mengerikan sekali. Dan tidak sampai di situ saja, sahabat-sahabat. Ketika anak-anak dari sepasang suami istri atau kakak beradik dari Datuk ini meninggal dunia, mereka pun juga gentayangan. Bukan cuman adik-beradik Datuk, ibu bapaknya Datuk saja yang meninggal gentayangan. Keluarga-keluarga yang masih sedarah dengan bapaknya Datuk, keluarga-keluarga yang masih sedarah dengan ibunya Datuk yang meninggal dunia, mereka pun gentayangan juga dan menampakkan wujudnya, menakut-nakuti warga, mendatangi rumah-rumah warga di malam hari. Membuat warga Datuk pada saat itu menjadi perbincangan warga-warga. Kok bisa ya? Kenapa? Mereka ini meninggalnya gentayangan semua. Warga di sini sudah tidak ada lagi yang tidak percaya. Semuanya percaya. Kalau mereka meninggal, ini dipastikan akan gentayangan dan menjadi hantu. Nah, dari situlah keluarga Datuk ini agak sedikit tersisih, dikucilkan oleh warga kisaran tahun 1956 sampai 1960-an. Keluarga Datuk yang merasa kalau mereka ini ya digunjing terus lah di desa tersebut. Setiap ada keluarga yang meninggal, warga langsung takut. Bahkan sampai-sampai ya, ketika ada yang meninggal anggota keluarga dari Datuk, warga tidak ada yang ngelayat, bahkan tidak ada yang membantu prosesi pemakamannya karena takut didatangi, takut digentayangin, sahabat-sahabat. Hal itulah yang membuat keluarga Datuk ini pindah, mengucilkan diri keluar dari desa. Nah, pindahlah keluarga Datuk ini ke pinggiran Sungai Batanghari, ke dataran rendah yang kelak akan disebut sebagai Lubuk Hantu. Inilah cikal bakal dari Lubuk Hantu. Kisah ini akan saya lanjutkan di sesi live streaming malam nanti, Minggu 4 Februari 2024 di jam 8 malam. Join di live streaming malam nanti, kita bisa saling sapa menyapa sekalian untuk mengobati rasa penasaran sahabat atas kelanjutan kisah misteri Lubuk Hantu.